Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Selamat datang di podcast Bitkom Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengangkat topik tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Tidak hanya pembangunan, kami juga mengulik topik tentang hal-hal yang terjadi di Buleleng. Seperti saat ini kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu sedikit berbeda untuk episode kali ini, di mana beliau adalah seorang founder dari Yayasan CIMD Cahaya Impian Masa Depan, sekaligus ketua dari Yayasan CIMD Cahaya Impian Masa Depan, di mana yayasan ini adalah non-profit organization di mana helping disabled and disadvantaged children in Bali. Jadi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun berkebutuhan khusus dalam hal mental. Siapakah beliau? Langsung saja kami akan menyapa Kak Ayu Susila Dewi. Halo, terima kasih sudah berkenan hadir Kak Ayu. Sebelumnya saya Dewi Lestari bersama rekan saya Chandra Asih. Ya, kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan mungkin akan memberikan informasi kepada masyarakat di Buleleng yang belum mengetahui keberadaan CIMD ini ya. Beberapa mungkin kita sudah tahu ada yayasan-yayasan di Kabupaten Buleleng ini yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, dan sudah sempat juga kami undang di podcast ini. Dan saat ini tentu sesuatu hal yang boleh dikatakan baru khususnya untuk kami ya, bahwa ada yayasan yang bergerak untuk menolong ya, memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus di Buleleng ini. Dan tidak hanya terapi ya Kak Ayu ya, saat ini sudah merambah ke PKBM juga ya? Iya, sebenarnya Yayasan CIMD ini ya, kalau di kepanjangan adalah Cahaya Impian Masa Depan, dari namanya sendiri juga mungkin sudah menggambarkan apa visi misi kami. Selain terapi untuk anak berkebutuhan khusus, sebenarnya kami juga ada PKBM inklusi, jadi yang menyediakan layanan inklusi, dan juga kami juga ada program untuk panti asuhan. Panti asuhan ya, juga. LKSA Anak Domba Bali. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit bagaimana yayasan ini dimulai perjalanannya Kak? Ya. Sebenarnya sih di tahun 2008 saya dengan suami tentu saja ingin membantu sedikit sebenarnya waktu itu, Bu Dewi. Jadi tidak ada yang namanya planning akan berjalan sejauh ini gitu. Jadi waktu itu kami ingin membantu anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Jadi target utama kami adalah yang lulus SD di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem waktu itu, daerah Amed. Berjalannya waktu, karena kami sering belusukan, sering di lapangan, akhirnya kami menemukan ada banyak anak berkebutuhan khusus yang juga sepertinya butuh bantuan saat itu. Jadi mereka hanya di dalam rumah, akses pendidikan juga tidak memungkinkan. Jadi kami berinisiatif untuk mencoba menyediakan program baru saat itu. Dibantu oleh salah satu ortopedagogi dari Belgia. Beliau melatih kami ya, staf yayasan, untuk bagaimana sih kita menghandle anak berkebutuhan khusus. Nah, saat itu kami banyak di lapangan, jadi kami belum memiliki center, masih kantor kecil yang kami gunakan untuk administratif saja. Dengan dibantu oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, kami home visit. Jadi semua peralatan untuk terapi kami bawa. Jadi setiap hari kami ke rumah-rumah untuk melakukan terapi itu. Berjalannya waktu semakin banyak tentu saja. Jadi banyak informasi dari masyarakat bahwasanya di sana ada anak seperti ini, ada anak seperti itu. Akhirnya kami memutuskan step by steps. Jadi tidak langsung ya. Jadi step by step kami membeli tanah
sedikit gitu, sangat kecil, kita bangun untuk center gitu. Di tahun 2020 baru PKBM berdiri. Karena kegalauan dari orang tua ini adalah di mana mereka mencoba untuk menyekolahkan anaknya, tapi masih belum banyak sekolah yang menerima mereka. Jadi itu landasan kami kenapa kami mendirikan PKBM. Jadi memang dari awal tidak sama sekali ada planning untuk itu. Jadi lebih kepada menyediakan terapi dan mendampingi mereka, dan berharap mereka bersekolah di sekolah formal biasa. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus pun berhak mendapat pendidikan, Kak Ayu ya. Nah, untuk lokasinya sendiri di mana nih, Kak Ayu? Lokasi kami untuk yayasannya di Desa Panjanu, Banjar Dinas Lebah Siung, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Terus untuk LKS Anak Domba Bali itu di lokasi yang berbeda, di Desa Tegalingga, Banjar Dinas Lebah Pupuan, juga Kecamatan Sukasada. LKS-nya itu panti asuhan. Panti asuhan. Ya? Mungkin sosial medianya ada untuk Anak Domba sama yayasannya kayak Kenapa? untuk sosial medianya? Sosial media kami jadikan satu di kalau di IG Foundation CYMD. Ada di grup Facebook juga Foundation CYMD. Jadi semua aktivitas kami masukkan di situ. Oke, jadi untuk masyarakat Buleleng juga bisa untuk memfollow IG-nya ataupun Facebooknya Kak Ayu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih mengenai program-program utama yang sedang dijalankan oleh Yayasan CYMD. Iya, baik. Untuk terapi sendiri sebenarnya kami ada beberapa terapi untuk memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus seperti okupasi terapi, fisioterapi, dan terapi wicara. Nah, itu ada timnya di situ. Yang kedua, kami, PKBM Include Us Bali. Jadi Include Us artinya adalah sertakan kami gitu ya. Jadi sertakan kami itu juga sudah menggambarkan bahwasannya kasih kami kesempatan begitu. Jadi itu PKBM kami sediakan juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak biasa. Jadi PKBM ini kenapa kami mengambil inklusi bukan luar biasa, karena kami mau memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berintegrasi penuh dengan anak-anak biasa, anak tipikal. Jadi kami tidak bedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak biasa atau anak tipikal. Mereka belajar bersama. Nah, itulah esensinya kenapa kami mengambil program inklusi. Terus yang ketiga, LKS Anak Domba Bali, di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak memiliki keluarga, entah yatim, piatu, atau kedua-duanya, seperti itu. Oke. Nah, untuk tantangan yang dihadapi selama menjalankan kegiatan ini ada apa, Kak Ayu? Tentu saja Masih ada. pasti ada. Tantangannya sebenarnya kalau per program itu yang paling terasa itu adalah di PKBM-nya. PKBM-nya. Karena yang mereka kan PKBM ini kan inklusi, sedangkan anak berkebutuhan khusus itu di tempat kami itu hampir 70%. Kalau kita menilik lebih dalam, kalau kita masyarakat bilang sekolah inklusi gitu, biasanya mungkin satu anak aja atau dua anak aja yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi itu, sedangkan kami 70%. Nah, itu tantangan yang cukup berat karena berarti kami harus menyediakan banyak tutor atau guru untuk kalau kita mau memberikan yang maksimal, optimal gitu. Jadi satu guru dengan minimal 5 anak, maksimal 7, itu sudah sangat crowded sekali atau sudah sangat padat sekali di kelas. Nah, biaya operasional yang akan menjadi sangat tinggi gitu. Jadi itu tantangan yang pertama. Kedua, mencari tutor atau mencari guru. Kalau di PKBM namanya tutor ya, bukan guru. Jadi guru yang mau mengajar disabilitas ini yang mungkin karena belum banyak informasi sih menurut saya. Jadi masih banyak yang belum tahu bagaimana menghandle anak berkebutuhan khusus. Jadi itu tantangan yang sering kami alami setiap tahunnya, seperti itu. Saat ini berapa anggota yang ini dilayani mungkin di program CYMD? Untuk anak-anaknya atau iya, untuk total di terapinya berapa barangkali? Total keseluruhan kalau tim kita ada kurang lebih 18 orang. Itu dibagi dari tim medis, guru tutor, dan beberapa untuk di panti asuhan.
Terus untuk anak-anak kita sekarang sudah mencapai 200 orang. 200 orang. Iya, Jadi untuk keseluruhan ya. Keseluruhan itu. Nah, Kak Ayu, jadi kalau misalnya nih sahabat Buleleng, mungkin di rumah ada yang memiliki putra-putri atau di sekitarnya itu ada yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ingin mendapatkan terapi, itu bagaimana caranya? Ya. Pertama mungkin datang aja dulu ke tempat kami ya di Desa Panjianom, Banjar Dinas Babasiung, bawa dulu anandanya ke tempat kami observasi dulu. Sekiranya kami tidak bisa istilahnya membantu, kami pasti arahkan untuk misalkan ke klinik tumbuh kembang atau mungkin sekarang harusnya BPJS pun sebenarnya sudah mengcover biaya-biaya untuk terapi ini. Namun kendalanya adalah kadang-kadang anaknya, contoh seperti anak dengan autistik, mohon maaf ini mungkin kalau di rumah sakit karena overload jadi harus menunggu begitu, itu yang kadang-kadang menyebabkan anak cepat lelah. Ya itu kendala kadang-kadang di lapangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa tangani, biasanya kami akan langsung tangani gitu. Tapi kalau kondisinya kami tidak memungkinkan, biasanya kami arahkan dulu ke dokter tumbuh kembang dulu untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya Ananda punya masalah apa begitu. Jadi memang apapun itu nanti keperluannya mungkin di terapi atau PKBM, datang aja dulu ya, datang Kak Ayu dulu ya, ke nanti tempat kami, dibantu konsultasikan dulu keperluannya seperti apa kan gitu Ya. Kak Ayu ya. Oke. Nah kalau untuk dalam hal pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal dan nasional, bagaimana yayasan ini berkontribusi Kak? Selain dari PKBM dan untuk terapi ini, sebenarnya kami juga sangat aktif di desa untuk membantu anak-anak yang di sekitaran desa tempat kami bernaung gitu ya, di desa Tegalinggah ataupun mungkin desa Panjianom. Jadi anak-anak ini kita juga bantu untuk memberikan les. Jadi les bahasa Inggris ataupun beberapa anak mungkin kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, kita dampingi juga gitu. Jadi itu juga kami kerjakan. Kedua, untuk kedepannya sih kita berupaya bahwasanya anak-anak disabilitas ini untuk mandiri gitu. Jadi kami tidak muluk-muluk bahwasanya dia akan jadi dokter atau akan jadi mungkin polisi dan lain sebagainya, tapi kami berupaya bagaimana caranya mereka untuk mandiri, untuk menjaga dirinya dia sendiri dulu. Jadi di PKBM, di yayasan kami mengajarkan mereka untuk hal-hal yang kecil, misalkan menyiapkan sarapannya sendiri ataupun sesuatu yang biasa kita kerjakan di rumah sehari-hari. Nah itu yang kami banyak programnya berikan ke anak-anak ini gitu. Nah Kak Ayu menyambung pernyataan barusan Kak Ayu ya, jadi tujuannya adalah memberdayakan si anak berkebutuhan khusus agar bisa hidup normal ya, kalau boleh dikatakan begitu. Nah apakah ada kisah inspiratif mungkin yang bisa di-sharing ke sahabat Buleleng dari pengalaman, mungkin sudah ada mungkin anak yang berprestasi atau bagaimana, bisa diceritakan? Iya, sebenarnya seperti saya statement di awal bahwasanya kalau kita berbicara tentang anak dengan berkebutuhan khusus, tentu saja banyak sekali tantangan yang mereka hadapi sebelum mereka masuk sekolah. Yang terpenting buat kami adalah orang tua believing gitu, percaya bahwasanya dia mampu dan konsisten kalau dia memang butuh terapi. Jadi beberapa hal yang sering kami lihat ketika orang tua konsisten datang, konsisten belajar dengan kami, anak-anaknya, kami melihat ada perubahan signifikan. Contohnya seperti dulunya nggak bisa jalan, kita melihat dia melangkah pertama kali atau mengucapkan satu kata pertama kali. Nah itu hal-hal yang mungkin masyarakat ataupun ini masih apa sih itu aja gitu, tapi dari kami sendiri merasa sesuatu yang sangat luar biasa, dan tentunya dari orang tua juga gitu. Jadi contoh hal yang simpel, misalkan dulunya dia aktif, sekarang udah bisa fokus duduk tenang selama 5 menit, 10 menit. Jadi kami sangat mengapresiasi hal-hal kecil itu, bahwasanya itu adalah buat kami juga successful gitu.
berbicara soal anak memang luar biasa Iya, sekali betul Chandra. sekali. Mungkin nanti Chandra kalau sudah punya anak bisa merasakan juga. Iya, betul sekali. Nah, mengenai batas usia nih Kak Ayu, untuk gabung di yayasan itu ada batas usianya apa gimana? Sebenarnya kami tidak membatasi usia, apalagi PKBM itu kan memang program pemerintah yang disiapkan untuk masyarakat yang telah bersekolah gitu, entah karena mungkin kondisinya sebelumnya tidak sempat melanjutkan atau ada kendala-kendala tertentu, tapi untuk berkebutuhan khusus sendiri memang kami tidak mematok umurnya harus berapa. Cuman di sekolah kami ataupun yayasan kami memang lebih banyak anak-anak sih. Oh, lebih banyak anak-anak. Karena tim kesehatan kami juga sangat aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi bidan-bidan kami ikut posyandu. Jadi lebih banyak rekrutmennya jadi anak-anak gitu. Nah, mengenai yang join di kakak tuh kan misalnya Kak, ada yang nggak bisa untuk datang ke yayasan itu apa ada pihak yayasan untuk ada namanya home visit ya tadinya Iya, bilangnya. benar. Itu seperti apa Kak Ayu? Kami juga melakukan itu beberapa kondisi, misalkan cacat fisik ya, karena kondisinya sudah berat gitu ya. Kalau kita bawa ke center pun Ya. menghabiskan banyak waktu. Idealnya sih mereka datang agar dia bisa berinteraksi sama teman-temannya. Tapi kadang-kadang di lapangan kondisinya yang tidak memungkinkan, Iya, benar sekali. karena medan yang sulit, kursi roda juga kayaknya nggak memungkinkan Iya. seperti itu. Jadi tim guru kadang-kadang ke rumah mengajar. Oh, Jadi biasanya di pagi yang datang ke center atau datang ke sekolah. Di sore ada jadwal untuk home Ada visit. juga. Ya. Oh, jadi kita nggak untuk di di yayasan aja, tapi kita ada home visit juga Ada, ya. ada. Itu harus berkelompok ya Kak Ayu ya? Kita sesuaikan dengan kondisi anaknya. Gitu. Karena beberapa kondisi nggak memungkinkan untuk berkelompok. Jadi rata-rata ataupun jauh-jauh gitu lokasinya. Jadi itu kadang kendala juga sih. Jadi biasanya satu guru, rata-rata satu guru satu murid. Nah, saya baru ingat lagi nih Kak Ayu, kalau panti asuhannya itu saat ini berapa yang ada di sana? Total anaknya ada 20 20. anak dari umur 0 sampai 19 tahun. Oh, dari bayi bahkan Dari ada. bayi, ya. Kebetulan saat ini memang kami sedang ada MOU juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, planningnya untuk rumah aman karena memang ada beberapa kasus di Buleleng cukup tinggi ya. Nah itu kami juga menyediakan tempat untuk anak-anak ini yang sedang beruntung, ya, ya. sedang berkasus atau kasus hukum dan lain sebagainya. Dan kita mendampingi dan menyediakan tempat buat mereka gitu. Kalau kolaborasi dengan selain dinas sosial mungkin ada pihak swasta atau gimana? Saat ini kami ada MOU dengan Universitas Pendidikan Ganesha untuk PKBM-nya. Terus kami juga ada MOU dengan salah satu universitas di Belgia, itu untuk ortopedagoginya ya, untuk bantu kami mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami juga ada support dari Rotary Club, beberapa Rotary Club untuk menunjang biaya-biaya operasional di yayasan. Baik Kak Ayu, terkait masalah biaya ini Kak Ayu. Jadi kalau untuk di Yayasan CIMD ini sendiri kan non-profit organization. Nah, kalau ada masyarakat di Buleleng atau luar Buleleng yang ingin berkontribusi mungkin membantu yayasan, bagaimana caranya? Iya, bisa sekali. Terus terang saja memang sebenarnya ada juga private yang datang untuk berkontribusi juga gitu. Jadi silakan datang ke center kami, entah yang di panti asuhannya atau yang di sekolahnya gitu. Biasanya rata-rata mereka yang masyarakat Buleleng memberikan donasi berupa sembako ataupun alat bantu untuk Alat bantu kesehatan seperti kursi roda dan lain sebagainya gitu. Mungkin saat ini yang diperlukan? Yang kami perlukan saat ini lebih kepada ini ya, apa namanya, terapi mungkin ya, karena memang alat terapi yang kita gunakan itu sebagian besar kita buat sendiri Bu Dewi, jadi lebih memang sulit sekali kadang-kadang mencari alat-alat untuk contohnya seperti sensori kayak gitu. Nah itu jarang sekali kita bisa dapatkan di Buleleng gitu, jadi lebih ke sana mungkin yang sangat kita butuhkan, karena kalau kita menyediakan itu lebih banyak anak akan terbantu.
Baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi sahabat Buleleng, seperti disampaikan Kak Ayu tadi, tentu harus dari pihak kita sendiri juga yang mungkin lebih aware ya terhadap sekeliling kita. Salah satunya mungkin bisa dengan berkontribusi kepada yayasan CIMD ini, karena yayasan ini memang sangat luar biasa ya. Bahkan mungkin satu-satunya di Buleleng ya Kak Ayu, ada lagi ya yang lainnya? Ada pastinya, ada untuk yang berkebutuhan khusus ya. Cuman mungkin mereka lebih spesifik mungkin spesifik ya. Kalau contohnya cacat fisik gitu. Kalau di sini kan cacat fisik semuanya. Hanya yang saat ini sih yang tunanetra belum. Mudah-mudahan tidak ada. Sebelumnya kami ada waktu COVID, Ananda meninggal karena COVID. Kami sebenarnya ada juga guru untuk braille juga ada, tapi ya mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada, tapi saat kami juga bisa membantu untuk anak tersebut. Jadi sahabat Buleleng mungkin bisa berkontribusi juga, bisa langsung datang ke yayasan di Lebah Siung ya, di Lebah Siung, Desa Panji Anom. Dan sahabat Buleleng, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Bikom Bincang Komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, masih kembali lagi di Bikom Bincang Komunikasi, masih bersama narasumber kita yaitu Luh Ayu Susila Dewi selaku Ketua Yayasan Cahaya Impian Masa Depan. Nah, Kak Ayu, kita kembali lagi nih, mungkin bisa diceritakan sedikit perbedaan signifikan yang telah dirasakan dalam komunitas yang terlibat dalam Yayasan JMD selama ini, Kak Ayu. Perubahan signifikan. Iya. Jadi untuk anak-anaknya ini untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anaknya memang yang bisa kita lihat ya perubahan perkembangan dan pertumbuhan mereka pastinya. Jadi misalkan seperti saat tadi utarakan, misalkan di awal dia sama sekali tidak berbicara, dia sudah ada lebih banyak kosakata seperti itu. Anak dengan autistik biasanya mungkin dia biasanya aktif gitu ya. Sekarang sudah terlihat lebih fokus seperti itu. Staff juga sangat banyak berubah. Kenapa mereka di awal biasanya sangat gugup ataupun merasa stres melihat anak-anak yang hiper dan lain sebagainya. Sekarang kalau mereka menemukan anak seperti itu, dia lebih tenang. Lebih tenang ya. Karena kami sudah tahu tekniknya, kami sudah tahu kenapa mereka itu hyper seperti itu. Jadi mereka lebih tenang ya, lebih tenang. Jadi tidak panik ketika anak tantrum gitu misalkan. Seperti itu. Jadi semua orang yang ada di yayasan lebih rilaks ketika mereka mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Oke. Nah, mengenai yayasan Kak Ayu, bagaimana sih memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, misalnya dan juga pelaksanaan programnya? Untuk kami sendiri, karena memang hampir 90% adalah dana dari masyarakat atau lebih banyak sih dana dari CSR begitu. Biasanya setiap tahun kita mengirimkan laporan penggunaan dana tersebut. Terus kita pasti melaporkan juga di pajak, karena kan memang kami berbadan hukum seperti itu memang sudah kewajiban kami. Beberapa juga kami untuk kegiatan-kegiatannya kami share di media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap aktif terus ya untuk gininya ya kegiatannya ya. Nah, yang terakhir nih Kak Ayu, mungkin ada harapan atau rencana jangka panjang yang mungkin untuk yayasannya ataupun anak domba, panti anak dombanya itu mungkin bisa diceritakan. Untuk yayasan sendiri, terutama yang anak berkebutuhan khusus, yang paling penting di sini adalah beberapa kondisi anak yang mungkin menengah ya, nggak terlalu berat tapi nggak ringan juga gitu. Itu mereka butuh wadah atau tempat untuk beraktivitas.
harapannya itu ketika mereka lulus di PKBM di paket C itu mereka punya tempat untuk ya berkreasi seperti itu. Itu yang kami harapkan, mungkin bisa menjadi next project kami gitu. Untuk anak-anak di Panti Asuhan Anak Domba ya suatu hari nanti kami berharap mereka bisa mandiri. Jadi bisa berdiri sendiri. Apapun kondisi pendidikan tetap ya. Nah, kalau untuk pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri, Kak Ayu, apa harapannya dari yayasan? Untuk pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri sebenarnya sudah sangat luar biasa ya. Kami juga menerima dana BOP di PKBM ya untuk operasional sekolah. Juga ada sinergitas bahwasanya kami dipermudah dalam segala administratif gitu. Ketiga juga kami sekarang seperti saya sudah tadi utarakan ada komitmen bahwasanya kami akan bekerja sama untuk rumah aman. Itu menurut kami sudah sangat luar biasa, dan walaupun kami swasta dan kami tetap diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, itu sudah sangat luar biasa. Baik, terima kasih Kak Ayu sudah berkenan hadir dan berbagi kisah di sini. Dan tentu saja harapan kita bersama tentunya nanti masyarakat Buleleng serta pemerintah Kabupaten Buleleng akan semakin aware ya dan membuka peluang untuk berkolaborasi juga dengan yayasan, karena bagaimanapun juga sekali lagi anak-anak itu adalah tanggung jawab kita bersama Kak Ayu ya. Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka juga berhak untuk hidup normal seperti kita. Terima kasih sahabat Buleleng yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.